Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai, tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah, dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata, jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu di Salsum 3 bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya, yaitu saudaraku kelas sulung, ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, yang menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul. Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama, akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, puasa. Saya menerimanya yang lalu, dan saya lihat sendiri orang buta dijadikan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudara, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa, tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ, tidak ada makan di sana, tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari surga, sehingga mereka sepatunya tidak rusak, pakaiannya tidak jadi dimakan lengan selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan hidup korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan Jemaat Suci di padang belantara, Musa berkata cukup, nggak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God segala abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis, sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya, saudara kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita nggak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu bersama jet, ya, pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Nggak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang Dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance, dan kekayaan dan kemuliaan Sang Raja akan ditunjukkan di saudara dan saya. Bagaimana orang yang bisa iri kepada, yaitu bahkan kerajaan di eklesianya, yaitu mereka tidak iri melihat karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking hati. Kasih Tuhan memberikan amin. Saya memegang kerajaan.
Shalom firman Tuhan. Seberapa dari kita yang mengaku sukacita selama sepekan bisa lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan percaya ketika kita bersukacita, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk berlimpah akan pengharapan. Amin. Yang siap bersukacita, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebesaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu ini Tuhan adalah waktu yang Kau tentukan bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengalami sesuatu yang baru Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami sesuatu yang baru Tuhan, yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan kami yakin Tuhan, ketika kami bersukacita Tuhan, surga juga bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap bersukacita. Katakan amin. Haleluya. Dan teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersukacita bagi Dia. Haleluya. Yesus semua akan bagi setiap kita.
Amin. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau awal dan akhir, Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Jika masalah boleh ada bagi setiap kami Tuhan, jika kesulitan ada Tuhan bagi setiap kami Tuhan, saya percaya itu sesuai izin-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan dan memberi jawaban atas hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengharapan dalam hidup kami tidak hilang Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan tidak akan sirna Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau lah sumber itu Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebesaran Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kekuatan kemenangan Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, berikan yang terbaik terus dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini dalam pengharapan kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah terus dalam hidup kami. Pakai hamba menyampaikan isi hati. Dan berilah setiap kami yang mendengarkan firman. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami semua. Dapat bertumbuh subur, berbuah lebat. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Kristus Tuhan. Iya. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Istimewa buat kehidupan kami yang minggu lalu tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan program yang diberikan oleh daerah untuk bisa mengikuti tingkat pendidikan dan latihan kepenjabatan. Jadi kemarin Tuhan izinkan saya dilantik untuk ada di titik pendeta muda atau biasa disingkat dengan PDM dan Mother Bu Mary ada di tingkat PDP. Saya percaya bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, bukan masalah PDP-nya, PDM-nya, PDT-nya, tapi saya percaya karena apa yang Tuhan mau bagi kami untuk kami bisa melayani Tuhan dengan sebuah standar tentunya dari Alkitab dan tata gereja sidang atau sinode kita di gereja Bethel Indonesia yang menuntut kita ada dalam sebuah kepejabatan. Jadi kalau pendeta muda atau pendeta pembantu yang kita kenal itu adalah mereka adalah pejabat-pejabat gereja Bethel Indonesia. Jadi saya bersyukur bahwa tugas tanggung jawab itu tetap diberikan dalam kehidupan kami sebagai kepala jemaat di tempat ini. Dan terima kasih buat tim yang telah melayani dari minggu kemarin. Dan saya percaya semua bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi terima kasih buat pengurus pengerja. Saya percaya tidak bisa sebut satu-satu karena semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Semua kita kerjakan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak hal kita harus belajar. Tapi menjadi prinsip saya bahwa ketika kita melangkah memulai mengerjakannya, Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Tuhan akan menyediakan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan untuk sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita semua di tempat ini. Dan prinsipnya bahwa kita di tempat ini bisa memimpin bersama. Dan saya percaya ketika konstruksi itu dibangun di mana bisa memimpin bersama, saya percaya tidak ada lagi yang namanya one man show. Amin. Tidak semua tergantung kepada gembala. Kalau bapak gembala tidak ada, kayaknya tidak serat. Tapi saya percaya ketika sebuah konstruksi itu dibangun, ketika kita memimpin bersama, saya pun ketika tidak hadir, saya percaya bahwa pelayanan tetap jalan. Katakan amin. Puji Tuhan. Lagi-lagi terima kasih kepada Tuhan dan kepada jemaat Tuhan, kepada semua tim ngurus pengerja yang telah melayani Tuhan dengan luar biasa. Yang kemarin Pak David Rosman
gembala jemaat Yesia yang melayani kita semua dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Masih dalam sebuah tema di mana tentang raja itu Yesus Kristus Tuhan dalam konteks perhubungan kita. Dia adalah raja, amin. Yang kita tahu dia adalah Tuhan. Ada yang menamai dia anak Allah, anak manusia, dan ada yang bilang dia seorang hamba yang patut diteladani. Dan saya katakan dia juga adalah raja di atas segala raja itu. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita bicara tentang siapa itu raja yang sesungguhnya, di mana kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Raja yang kita sembah adalah raja yang kekal. Dan pada akhirnya ketika dia datang kembali ke dalam dunia ini, dia memerintah sebagai raja bersama-sama dengan umat-umat pilihan. Katakan amin. Jadi patutlah kita bersyukur, berbangga kepada Tuhan yang punya segala sesuatu. Kerajaan-kerajaan yang di muka bumi ini pada prinsipnya pasti hancur. Pada prinsipnya hancur. Tidak ada kerajaan yang di muka bumi ini bisa bertahan. Tapi pada prinsipnya cuma satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan hancur, tergoncangkan saja dia. Kerajaan apa itu? Kerajaan Allah. Amin. Kerajaan di mana Tuhan yang ada raja pemerintah langsung dalam kehidupan saya dan saudara. Dan biar kita mau menikmati kerajaan itu. Selanjutnya pada minggu seterusnya di mana ada budaya kerajaan di sana. Amin. Budaya kerajaan di mana setiap kita gereja Tuhan dituntut untuk memiliki budaya itu. Amin. Budaya bicara tentang sebuah kebiasaan, sebuah hal yang harus dilakukan dalam sebuah kingdom, dalam sebuah kerajaan, di mana di dalam sebuah kerajaan ada yang namanya penyembahan. Amin. Cuma dalam kerajaan lah ada struktur kerajaan itu yang di dalamnya ada yang namanya penyembahan. Struktur yang lain, kepemerintahan yang lain tidak ada. Contoh kita di NKRI, kepresidenan, tidak ada struktur di sana masyarakat untuk menyembah presiden, betul? Tidak ada. Tetapi yang namanya raja, di mana raja lewat, seluruh masyarakat akan menyembahnya. Betul? Dengan rasa kagum dan hormat. Nah, saya dan saudara ada dalam sebuah budaya itu, budaya kerajaan di mana saya dan saudara pun dituntut untuk menyembah Allah yang hebat itu. Jadikanlah budaya itu, jadikanlah kebiasaan itu jadi gaya hidup saya dan saudara. Saya bertanya buat kita semua, apa yang sementara kita bangun? Budaya-budaya apa yang sementara kita bangun? Itu kan mencerminkan kehidupan kita. Tapi kalau kita bangun budaya kerajaan, saya percaya ketika orang melihat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, selanjutnya hari ini saya namai Papia. Ini bagian ketiga. Tadi minggu lalu, tapi kan minggu lalu saya tidak sempat hadir karena jadwal diklat sekaligus SMB berubah-ubah dan last minute-nya mereka beritahu jadwal bahwa kegiatan sampai malam. Saya jujur langsung komplain di grup pejabat, grup gembala-gembala GBI Sorong Raya. Sorong Raya itu meliputi Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, Fakfak. Jadi semua, saya langsung bilang, ya siap. Kalau begitu kata orang Raja Ampat semuanya gereja tutup. Wah, langsung heboh. Langsung heboh, ada langsung telepon. Padahal kenapa? Ada masalah kan masalah? Saya bilang tidak ada masalah. Saya ada di titik sindir setengah main-main. Gitu. Saya setengah candaan, tetapi pada prinsipnya itu menusuk loh. Nah, baru wakil sekretaris ya telepon bilang, Pak Don, seharusnya Pak Don itu jauh-jauh hari harus persiapkan pelayanan di sana.
Aduh, saya bilang, Pak, saya minta maaf, saya di titik ini tidak ada prinsip untuk siapa salah siapa benar. Gitu. Kalau bicara siapa salah, yang bikin rubah jadwal itu siapa? Gitu. Saya bilang saya cuma mau solusi. Gitu. Saya tidak mau ada di titik berdebat tentang siapa salah siapa benar. Saya bilang saya tidak jujur, saya bilang saya tidak mempersiapkan untuk melayani dalam kebenaran firman Tuhan di Raja Ampat, karena setahu saya jadwal sejauh sebelumnya itu dia cuma bilang sampai jam 12:30. Saya bilang gitu, jam 2 kami bisa berangkat pulang karena jadwal kapal ke Raja Ampat itu jam 2. Nah, selalu dikatakan kepada panitia-panitia dimanapun ketika bikin kegiatan supaya diupayakan hari Jumat selesai, supaya ada kesempatan hari Sabtu mereka pulang ke pelayanan masing-masing. Tapi lagi-lagi dibilang, aduh maaf, tiba-tiba 19 saya tidak mau bilang siapa yang menyuruhnya merubah, langsung berubahnya. Saya bilang, kamu panitia aja. Jadi saya bilang, bisa enggak? Kata orang jam 2 pulang. Aduh, masalahnya jadwal jam 2 pas jadwal untuk di landaunya pas untuk pelantikan. Dia bilang kalau Dong Padon dengan Bu Mary tidak dilantik, berarti tunggu 2 tahun. Saya bilang, aduh, jadi tidak bisa. Ya oke, saya langsung bagi di grup bahwa minta maaf, saya tidak bisa naik. Saya percaya itu semua bukan secara kebetulan, tapi semua karena Tuhan. Amin. Oke, saya terlalu jauh ke sana, tapi saya percaya bahwa bagian yang ketiga pun ini masih dalam sebuah konteks di mana sebuah kerajaan itu, kingdom itu, di mana saya akan berbicara hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam sebuah penyembahan atau dalam budaya kita untuk kita datang kepada Tuhan. Banyak hal yang saya catat sini, ada 4 faktor utama yang saya baca dalam konteks dalam sebuah konteks tentang Firaun, di mana ada sebuah budaya, ada sebuah kebiasaan di dalam Mesir yang maupun disodorkan kepada bangsa Israel, sampai ada di titik di mana bangsa Israel menolak akan hal itu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk seseorang. Dalam hal ini saya coba kiblatnya kepada bangsa Israel untuk datang menyembah kepada Tuhan. Yang hebat itu datang beribadah kepada Allah yang kudus itu, datang berfellowship bersama-sama, menikmati anugerah Tuhan, keberkatan Tuhan dalam kehidupan setiap orang, setiap bangsa, dimanapun nama Tuhan dipermuliakan. Nah, coba kita bandingkan dulu Keluaran pasal yang kelima ayat yang 1 dan seterusnya. Dan coba melangkah ke ayat-ayat untuk kita bisa baca supaya bisa cepat-cepat di ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan, mengadakan sebuah pesta di padang gurun bagiku, bagi Tuhan di padang gurun. Itu firman Tuhan. Musa datang kepada Firaun dan bilang, Firaun, biarkan kami bangsa ini, bangsa Israel, pergi merayakan sebuah perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Itu yang melatar belakangi ataupun mendasari sebuah bangsa yang kita tahu, bangsa Israel minta pamit kepada Firaun di tanah Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan Allah yang kudus. Ayat kedua ketiga dikatakan apa? Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya, yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Ayat ketiga. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampah atau pedang.
Lagi-lagi sebuah budaya yang mau dibangun oleh bangsa Israel, di mana ada sebuah penyembahan di sana dengan membawa korban-korban persembahan di sana. Mereka meminta kepada Firaun untuk 3 hari perjalanan jauh. Jadi ini yang mendasari penafsiran bahwa dari Mesir ke Kanaan itu cuma 3 hari. 3 hari. Kenapa bisa sampai 40 tahun mereka di padang gurun? Firman Tuhan berkata, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, 3 hari perjalanan mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan buat dulu mereka ada di titik jangan dulu ke sana, jangan dulu ke sana. Itu ada maksud Tuhan. Nanti saya pernah menyampaikan ini kepada kita semua. Jadi ini apakah faktor yang mempengaruhi tentang seseorang datang menyembah Tuhan? Faktor-faktor yang mempengaruhi yang seseorang tidak dapat menyembah Tuhan, tidak dapat bersekutu dengan Tuhan, tidak dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saya garis bawahi, saya beri pokok satu, yaitu roh Firaun. Amin. Firaun yang menghalangi mereka. Kita tahu bagaimana sejarahnya. Sampai berapa tulah? 10 tulah diperhadapkan kepada Firaun. Dan pada akhirnya di mana Firaun pun mati karena ketegaran hatinya. Nah, kita akan berbicara apa ciri-cirinya roh Firaun itu. Apa ciri-cirinya roh Firaun itu, atau yang saya katakan faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk datang menyembah Tuhan. Yang pertama menjadi catatan saya, kerja paksa. Katakan kerja paksa. Semua orang harus kerja. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Amsal bilang bahwa tangan orang yang rajin itu mendatangkan berkat. Betul? Tuhan menyuruh kita kepada lihat kepada semut, mereka rajin, mereka bekerja, menyiapkan segala sesuatu sebelum masanya. Jadi mereka menyimpan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Itu wahyu lewat firman-Nya. Kita harus belajar kepada semua. Artinya apa? Tuhan menuntut saya dan saudara untuk kerja. Katakan. Tetapi yang menjadi sebuah perhatian dalam kehidupan kita adalah kerja paksa. Konotasinya sudah berbeda. Kata orang kerja, ya. Dalam itu peraturan, saya tidak tahu itu peraturan seperti apa, tapi yang saya tahu, kata orang bekerja, coba koreksi kalau saya salah. Dalam sebuah kelembagaan itu 8 jam. Dalam sebuah instansi, betul enggak? 8 sampai 9 jam atau 10 jam lah, katakanlah seperti itu. Betul tidak? Ada tak yang kerja sampai 12 jam? Kecuali dia lembur. Untuk standarnya, ayo, tolong bantu saya. Biasanya saya ketahui itu 8 jam, paling ya Pak Indra ya. Biasa kalau dalam kontraktor apa semua itu standar upah orang untuk bekerja, kita untuk kategori 1 hari itu adalah 8 jam. Saudara, kalau kerja paksa, ini bukan lagi lembur kadang-kadang kemauan kita. Betul gak? Kemauan kita, saya mau lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau dalam perbankan, izin Bapak jadi kalau dalam perbankan yang saya tahu itu akhir bulan itu mereka paling sibuk. Betul gak? Mereka pakai semua, kadang-kadang pulang malam. Itu bukan ada di titik kerja paksa, bukan. Itu ada di titik sebuah kewajiban yang pada prinsipnya kita harus memenuhi semua itu. Nah, kita pun ada di titik mungkin kita kerja dari pagi terus kita ambil lembur malam, betul? Tetapi kalau kerja paksa itu ada di titik sebuah pemaksaan. Kata orang tidak mau kerja tapi disuruh kerja, betul nggak? Pernah tidak dapat saudara pemimpin yang seperti itu? Yang suruh kerja kalau di malam khotbah tentang bagaimana kerja melibatkan Tuhan.
Kalau pemimpin kerja dan bawahannya kerja melibatkan Tuhan, saya percaya dia tidak akan dipaksa. Sampai ada di titik dia memaksa. Hari Minggu tetap kerja ya, hari Minggu. Maaf bagi yang suster, ada di titik dapat jadwal hari Minggu. Itu bukan paksa. Kenapa? Mereka rolling. Mereka simpan yang ada di titik hari Minggu pun harus kerja. Itu bukan memaksa. Tetapi ada di titik kita sudah kerja, katakanlah dari Senin sampai Sabtu. Tetapi dituntut hari Minggu masuknya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu, harus kerja sampai hari Minggu. Ada tidak dapat bos seperti itu? Ada seperti itu. Jadi pada prinsipnya, ciri-cirinya adalah kerja paksa. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal ke-5 itu ayatnya yang ke-5 dan 9. 5 ya. Lalu kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsa di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Jadi di titik itu bangsa Israel ada di titik perbudakan. Hidup dalam perbudakan, hidup kerja dipaksa, kerja paksa. Bukan sukarela, kerja paksa, diintimidasi di sana. Terus sampai ayat ke-9 kita baca. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada penggerak bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, terus tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biar mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Terus, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang. Berbankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Jadi satu indikasi faktor yang mempengaruhi orang untuk datang menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membangun sebuah budaya kerajaan adalah kerja paksa. Sekali lagi katakan kerja paksa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mau menghilangkan itu. Kalaupun kita ada di titik kita kerja, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita kerjakan segala sesuatu dengan keterpaksaan. Kenapa lagi-lagi roh Firaun bisa membawa, bisa ada menghindari kehidupan kita, dan ketika kita mengerjakannya dalam sebuah keterpaksaan, percaya tidak akan membuahkan hasil yang baik, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Firaun ada menuntut kepada bangsa Israel untuk kerja lebih. Bahkan ada di titik dia bilang begini, jangan tambah jerami, biarkan mereka kumpul masing-masing. Yang pertama, jerami disiapkan untuk membangun batu bata atau membuat batu bata. Tetapi Firaun bilang jangan, dia mencari sendiri. Tapi ingat, target tetap harus tercapai. Saudara ketemu dengan bos yang seperti itu, dipaksa dan ada di titik harus kejar target, dan ketika target itu tidak dicapai, kita dimarah-marah. Kalau ada seperti itu bilang bos bertobat. Tidak berani saya Pak. Tapi ingat, kalau ada seperti itu, kita bisa sampai ini ya. Salah satu roh Firaun, dia paksa kepada bangsa Israel untuk mengerjakannya. Itu dari pihak Firaun. Saudara, pernahkah saya dan saudara ada di titik tanpa sadar kita memaksakan diri? Kita memaksakan diri untuk kerja sampai lupa Tuhan. Halo, saya tidak pakai. Berdoa sama-sama. Amin. Tanpa kita sadar, kita kerja dengan sebuah pola pemikiran bahwa saya mau kerja. Sampai waktu dengan Tuhan kita lupa. Ingat, itu merupakan salah satu faktor di mana roh Firaun sementara masuk dalam hidup kita. Ketika kita pun datang mau menyembah Tuhan, tinggal pikir-pikir, saya mau bikin saya. Konsentrasi kita teralihkan. Halo,
Hati-hati kalau itu sementara merasuk dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ketika itu terjadi, percaya kita tidak bisa membangun sebuah budaya penyembahan di sana. Kita tidak dapat menghampiri tahta Tuhan dengan sebuah pemikiran-pemikiran kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang kita bawa masuk sampai dalam hadirat Tuhan. Tidak bisa. Tetapi ketika kita mau membebaskan, kita akan menyembah Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Pak, mari kita kerja. Yes, katakan kerja. Serius, katakan kerja. Itu kan apa ya? Jokowi punya moto kerja. Kerja dengan profesional. Iya, lakukan itu untuk Tuhan. Tetapi jangan apa? Terpaksa. Itu yang jangan terpaksa. Atau jangan memaksakan diri. Seakan-akan kita tolong Tuhan. Tapi kalau perlu butuh ini, iya Tuhan akan siapkan. Tuhan siap. Kami di Solo satu minggu, ya, dari hari Minggu malam, Minggu siang kita turun, Minggu siang kita naik, satu minggu. Saudara tahu, ini kesaksian. Ketika naik kapal, free, dapat kamar. Bisa bayangkan? Tuhan menyiapkan. Sampai di sana hotel yang pemilik hotel dan sudah dikasih di sini. Yang punya hotel itu dikasih. Dia bilang, saya biasa sapa dia, mam, satu hari panitia tidak tanggung. Tidak apa-apa, satu minggu panitia tidak tanggung. Yang penting kalau kamu tidur silakan tidur di sini. Diberikan kamar yang luar biasa. Kalau saudara tahu hotel Jeswan, saudara tahu akan pemiliknya siapa, saudara tahu siapa itu. Jadi kasih. Saya koordinasi dengan panitia. Bagaimana kata orang berlibat? Karena mereka harus menampung penginapan itu. Mereka bilang ada di Jeswan dengan di Mortong. Saya bilang, orang malam ini di Jeswan supaya pindah-pindah biar aja di Jeswan. Lalu tidak ada apa-apa. Mereka tanggung. Itu cuma 2 hari mereka tanggung. Mereka tanggung pun itu karena kita bayar kepada mereka untuk masuk diklat kita bayar. Hari selanjutnya 2 hari masa rentang ada jeda untuk masuk BSD. Dalam 9 orang check out untuk cari penginapan yang lebih murah, yang biasa orang pakai ya namanya itu. Kalau sudah tahu biasa orang turun Solo ada penginapan yang bayar per kepala itu. Mikir di situ. Ketemu dengan yang pemilik hotel, terus tinggal di saja. Tinggal saja di sini. Ya, oke siap. Jadi tinggal sampai masuk SMD itu harusnya panitia tanggung. Saya koordinasi di panitia karena mereka agak ya gitu. Dan intinya bilang ya sudah tinggal saja. Kalau panitia mau bayar begitu, kalau tidak ya sudah. Yang penting pada undang boleh tinggal saja. Saya percaya itu bukan karena kami, tapi semua karena Tuhan yang menyiapkan. Amin. Sampai naik di sini dapat pun tiket gratis. Betapa saya percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala kebutuhan itu. Jangan pernah kita berpikir untuk tolong. Saya pernah ada titik seperti itu. Pernah. Saya orang kerja. Pak Jeffrey tahu. Saya pertama kali kredit ke Jeffrey yang bantu saya untuk kredit di Solo. Pertama kali kredit usaha. Ada di titik saya seakan-akan membantu Tuhan. Ceritanya gini. Ketika saya ditelepon untuk dana ini, tadi saya sudah sering ini, tapi saya ingin bagikan. Ketika ditelepon untuk naik di sini, pertama dalam kegalauan, bla bla bla, singkat cerita, sendiri saya, oke siap saya di sana. Kalkulator saya masih jalan untuk pikiran ini. Dia sudah kan pelayanan di sana hari ini sudah bisa saya kan, saya punya pemikiran itu dengan berpikir ini kan jujur saya berpikir untuk biaya kehidupan. Ya tenang. Hari Minggu saya naik melayani
saya bisa izin hari Senin atau hari Minggu saya turun, hari Minggu siang saya turun, hari Senin saya ke daerah yang dimana saya punya langganan untuk servis AC di sana. Itu 2-3 hari saya servis AC di sana bisa menghasilkan sampai 20 sampai 25 juta. Sudah bisa bayangkan? Jadi saya masih pikir tenang aja, gampang itu gampang. Jadi di sana saya pikir hari Rabu, hari Kamis saya bisa naik untuk melayani di sini. Saya sudah berpikir gitu. Minimal saya punya cadangan. Saya pikir gitu. Saya punya cadangan keuangan. Ya, ini bukan mobilan ini, tapi realitanya waktu itu seperti itu. Saudara tahu ketika hari Jumat saya terima telepon dari profesi untuk naik. Hari Sabtu saya harus naik. Saya cari saya punya hati. Tuhan di mana nih? Mau tanya, biasa tidak, tapi saya lupa. Tuhan itu hilang. Tuhan buat itu, Tuhan izinkan itu hilang. Mau cari sudah bisa. Akhirnya saya naik sini. 1 bulan lama aja saya di sini. Terus kontak. Artinya pekerjaan itu ewak. Selesai. Karena tak bisa dihubungi. Akhirnya saya terus teman bilang, kau ini kayak presiden cari bla 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 bla. Jadi saya bilang, dia berkati saya dengan HP. Itu Nokia S7 kalau tidak salah. Yang waktu itu Bapak Steve aja baru pakai S6. Jadi ketika dia lihat saya pegang HP S7, bah, punya itu lebih mahal dari saya tidak tahu harganya. Pakai itu, dia bilang aku pakai ini. Ada jemaat teman yang berkali saya dengan itu. Saya aktifkan kembali nomor pekerjaan saya untuk saya lagi berpikir untuk menghasilkan. Halo, saudara tahu apa yang terjadi? Nomornya hangus, HP-nya rusak. Sampai sekarang HP-nya saya ada di sini. Rusak total. Mulai dari situ Tuhan tidak izinkan saya lebih untuk dalam pemikiran unduhan kerja melayani. Bukan berarti saudara soal dalam pekerjaan saya gini. Saya memang harus dalam konteks saya harus full time. Karena ini saya memutuskan kehendak Tuhan. Tapi saudara tahu sampai hari ini kami tidak pernah semua. Walaupun bukan tapi Tuhan siapkan semua. Amin. Dalam hal ini saya mau buat kita semua bahwa Tuhan pasti menyiapkan segala keperluan bagi Tuhan. Bukankah sampai hari ini kita masih bisa makan, minum, pakai? Amin. Mari bangun gaya hidup kita. Kerja boleh, tapi jangan sampai kita kerja paksa dan ada pemikiran saya harus gini untuk menyiapkan segala sesuatu. Percaya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saya. Tuhan akan menyiapkannya kalau kita mau bangun ini. Firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain akan ditambahkan kepada saya. Jadi yang pertama itu kerja paksa. Yang kedua, apa yang mempengaruhi adalah budaya adat istiadat dan kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-25 sampai ke-28. Keluaran pasal yang ke-8. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Guys, bawahi kata di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirman-Nya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Halo? Semua standar yang dibangun oleh
Musa dan bangsa Israel harus perjalanan jauh, 3 hari perjalanan jauh untuk sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tapi Firaun berkata apa? Tidak usah ke sana, biarlah persembahkanlah itu di tempat ini, di negeri kami. Tapi Musa bilang apa? Tidak bisa, karena budaya kebiasaan bangsa Mesir dengan kami itu berbeda untuk mempersembahkan korban. Artinya apa? Bahwa kadang-kala ketika kita datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, ada budaya-budaya asing, ada kebiasaan adat istiadat yang dulu diceritakan oleh orang-orang tua masuk dalam kehidupan kita, merasuk sampai ke dalam, sampai ketika itu pun kita sampai mengiyakan, oh iya itu yang kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau dengan Tuhan budayanya berbeda. Kalau dengan Tuhan budayanya lain. Kebiasaan-kebiasaan kita ini selalu lagi-lagi saya ingatkan kembali. Seberapa banyak kita mungkin katakan, saya tidak pernah, saya bapak pernah mau melangkah, mau datang di gereja menyembah Tuhan, cicak mau bunyi toki. Aduh, tunggu cicak lagi mau bunyi sedikit lagi. Kenapa? Nanti tuh ada apa-apa di jalan. Kalau itu budaya asing, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saya ingat tahun berapa itu, mana saya? Waktu kita Natal ada fragmen atau ada apa namanya drama di mana budaya-budaya orang di luar sana, kebiasaan adat istiadat orang di luar sana. Kalau orang hamil harus pakai paneti, yang panetinya itu taruh jeruk kah, taruh apa ya? Yang biasa kita tahu, taruh apa lagi? Bawang kah, taruh apa lagi? Jahe. Sampai mereka bikin video ada tomat di situ, ada kicap. Bikin sambal dulu itu. Kalau mungkin kita agak lucu di sini, tapi percaya itu masih banyak. Suatu saat saya ikut ibadah pemakaman, penghiburan untuk ada seorang yang saya tahu dia adalah Tuhan, gereja. Tapi saya dalam lihat, ya Tuhan ya Alkitab. Boleh itu. Kali bicara dilihat kali ini. Ada di peti Alkitab. Saya bilang, wah, di masjid saya untung lebih membaca kelima. Tapi itu budaya-budaya kebiasaan orang yang di luar sana yang tanpa sadar masuk dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Amin. Hari ini saya mau katakan kita buang jauh-jauh. Ketika kita melangkah mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, buang jauh-jauh kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah memuliakan nama Tuhan. Buang jauh-jauh. Kalau masih ada lagi yang roti cicak, katakan nyanyi lagu lupa. Ya bangsaku diatur oleh cicak. Tahu lupa? Karena lagu kan ada video dulu. Siapa tahu lagu itu? Ya bangkaku diatur oleh Tuhan. Atau pelangga diatur oleh Tuhan. Bukan cicak, bukan ular hitam. Pernah ada ketemu gitu? Pas jalan ular hitam lewat. Baru mungkin kalau orang itu tunggu. Kenapa? Kasih dia lewat, terus hijab dulu jalan. Ular selama setengah jam, bukan jalan seperti sabar. Di depan itu pasti terjadi sesuatu. Saya sering gitu karena dulu papi saya seperti itu. Tapi puji Tuhan, sudah banyak perubahan. Tidak bisa bahasa aku pun harus ada syaratnya. Tidak boleh sapu malam. Kosong ada orang Madura, kosong. Kalau di sini apa? Pamali sapu malam. Apalagi sapu malam, sampai keluar. Tidak boleh. Kalau mau sapu harus sembunyi di sudut. Tidak boleh kasih keluar. Kenapa? Pamali. Baru tidak boleh sapu dari ruang tamu ke depan pintu. Kenapa? Berkata lari. Apa hubungannya? Saya ketika ayah saya ke Sorong tinggal sama saya sapu malam-malam gitu. Segala macam gitu. Nggak ada. Tidak saya di rumah ini.
Akhirnya dia cuma lihat dan goyang-goyang kepala. Coba kalau di rumahnya bikin gitu, dia ambil sapu dia kasih patah-patah. Tapi karena bisa punya rumah, jadi ketika sapu di rumahnya, ya sudah. Apa hubungannya? Sapu jadi tolak berkat. Tidak. Tetapi percaya kekristenan akhir zaman ada di titik seperti ini. Masih banyak di luar sana. Tapi kalau ada di dalam sini, lagi-lagi saya mengatakan bertobat bersama-sama. Karena kita tidak akan dapat membangun sebuah budaya kerajaan Allah kalau kita ada di sini. Tidak dapat membangun budaya kerajaan. Firaun mau seperti ini. Iblis mau kita seperti ini. Tidak apa-apa sedikit-sedikit kebiasaan dunia, tidak apa-apa masukkan aja. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita Tuhan prinsip itu, kita mau menyembah Tuhan dengan murni kepada Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Yang ketiga, jadi buang jauh-jauh, menghancurkan komunitas. Nah itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk sebuah penyembahan di sana. Lagi-lagi roh Firaun ada di dalamnya, menghancurkan komunitas. Yang ini paling senang dikerjakan oleh iblis. Jadi kalau ada yang menghancurkan komunitas, dia sampai dia yang iblis. Ayo kita lihat Keluaran 10 ayat 8 sampai 11. Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dia suruh pergi sudah beribadah. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Dia mulai tanya lagi. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Amin. Sebuah pesta untuk Tuhan, pesta kerajaan Allah. Amin. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kami. Pakai nama Tuhan kan? Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Saudara bisa bayangkan, Musa budaya mereka mau bangun di mana seisi keluarga menyembah Tuhan. Amin. Ada tuh ujian itu. Kami dan seisi rumah kami mau menyembah Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Yosua ada di titik dia bilang gini, pilihlah pada hari ini kemana kamu akan menyembah, kemana kamu akan berbakti. Hari ini aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Tetapi Firaun bilang apa? Jahat kamu kalau mau pergi semua. Wow. Ayat 11 dia bilang begini, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Cuma boleh laki-laki yang harus pergi beribadah, merayakan perayaan untuk Tuhan. Artinya apa? Ada di titik ini Firaun mau memisahkan sebuah komunitas. Firaun tahu betul bagaimana sebuah komunitas, dan iblis pun tahu betul bagaimana sebuah komunitas. Betul? Kelembagaan yang dibangun oleh Allah adalah keluarga, baru gereja. Iblis mau menghancurkan keluarga. Terkadang di era zaman sekarang, ibu-ibu pergi sudah, bapak-bapak di rumah. Dan saya percaya di tempat ini dominan juga bapak-bapak. Rockman, katakan amin. Rockman beribadah, ibu-ibu di jangan. Apalagi anak-anak, jangan. Ingat, Tuhan mau semua menyembah Tuhan. Tuhan mau siapapun kita, yang muda, yang kecil, yang besar, mau bangun budaya penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa. Ketika ada sebuah perayaan, tadi ada rockers, dia tanya, kapan kau naik di sini? Membayar dengan ada waktunya loh. Atau begini saja, saya usul. Bisa-bisa aja ini anak saya usul. Ya usulnya ditanggung. Apa usul? Gini aja,
biar aja itu perempuan-perempuan, cewek-cewek yang nadi di sini, ketemu laki-laki di atas tuh. Sedang usul akan diterima, ditampung dan dipertimbangkan untuk dikerjakan. Siapa yang pergi? Tapi bagi saya bahwa ketika sebuah kerinduan itu mulai dari kecil, memang oke, kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi ketika itu dibangun terus, saya percaya lambat laun akan menjadi sebuah yang luar biasa. Kerapian ya pasti. Ya saya tahu kadang-kadang masih dalam tahap belajar. Tapi kalau kita itu terus memberikan waktu, memberikan mereka, dan latih mereka, ajar mereka, berikan yang terbaik, saya percaya suatu saat mereka terus memuliakan aku. Amin. Yang kedua, ketiga adalah gimana menghancurkan komunitas. Saya tak mau hal itu. Sebabnya bapak-bapak terus ajak keluarga kita menyembah Tuhan, datang dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan. Ibu-ibu ingatkan terus, ajak terus mau menyembah Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Ibu jangan berapa detik, tapi saya minta waktu 5 menit lagi. Yang terakhir, apa faktor yang mempengaruhi harta benda? Terkadang ada di sini. Mari kita lihat Keluaran 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing, domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turun beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami." Saudara, kalau kita baca ini dari Keluaran pasal 5 sampai 10 sampai Firaun mati, betapa ini Firaun berusaha untuk supaya bangsa Israel tidak menyembah Tuhan. Ada di titik ini di mana dia bilang, "Pergi sudah, anakmu laki-laki yang muda silakan pergi. Tapi lembu sapi, apa yang ada di situ jangan kamu bawa." Tapi Tuhan, Musa bilang apa? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, dia harus bawa sesuatu untuk Tuhan. Amin. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia harus membawa korban bakaran, korban syukur kepada Tuhan, korban keselamatan kepada Tuhan, korban sembelihan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau katakan jemaat, banyak orang di luar sana ketika Tuhan percayakan apa yang ada dalam hidupnya, kadang-kadang mereka lupa akan Tuhan. Tadi malam sempat hanya bagaimana yang di luar sana, kelihatan mereka diberkati. Benar. Orang yang datang gereja, bahkan mau bicara, oke, dari bayar pun mereka kelihatan diberkati. Saya cuma katakan begini, karena kita memandang melihat sebuah keberkatan itu dari sudut pandang kita, dengan melihat punya uang, punya harta benda itu adalah diberkati. Ada yang bilang, Indonesia, mereka mungkin itu, tetapi dalam hal lain kesehatan mereka tidak ada. Orang dikaruniai, diberkati dengan kesehatan luar biasa. Bisa mengatakan kepada kita, mari kita lihat terus firman Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kita? Saya ingat tadi tayangan gembala sendiri. Apa yang ada dalam hidup kita? Kita gunakan untuk Tuhan, untuk hormat kemudian bagi nama Tuhan. Percaya. Kita tidak akan pernah kekurangan dengan Tuhan. Kita akan diberkati. Standar sebuah keberkatan bagi saya adalah tidak pernah kekurangan di dalam Tuhan. Itu bukan bicara kita harus punya mobil. Iya, kalau itu Tuhan percaya. Di titik seperti itu, kata orang punya mobil, punya rumah, punya fasilitas yang amin luar biasa. Untuk apa? Kita gunakan untuk Tuhan. Kalau kemarin sempat dengar khotbah Pak Gilbert, dia bilang gini, ingat uang dibutuhkan untuk sebuah pelayanan.
Yang menjadi masalah adalah cinta uang. Tapi uang digunakan untuk menggunakannya dalam sebuah pelayanan. Dia bilang kata orang gereja perlu uang, butuh uang, butuh fasilitas untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dia bandingkan, coba lihat orang yang di luar sana. Mereka berusaha dengan keuangan mereka untuk menghancurkan yang lain. Di dalam akhir zaman ini kita pun masih perlu butuh uang, perlu fasilitas untuk memperluas pelayanan di muka bumi. Untuk kita mengabarkan Injil, untuk kita mengabarkan sebuah kebenaran demi kebenaran untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai harta benda membuat kita lupa Tuhan. Amin. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita gunakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya harus sampaikan ini bagi kita semua. Karena percaya, ketika Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita, Dia mau supaya kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang di musik. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-16 dia bilang, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tapi datang kepada Tuhan dengan membawa korban syukur kepada Tuhan. Artinya ada sesuatu yang kita beri kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, panggil saya sedangkan persembahan susah, tapi kita masih punya kekuatan kesehatan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan menyembah Raja dengan sikap hati yang tulus dan murni kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bangun budaya menyembah Tuhan, bangun budaya menyenangkan hati Tuhan, dan singkirkan faktor-faktor yang mempengaruhi di mana kita dalam kehidupan ini ada di titik kerja keras, di titik yang berikut di mana budaya-budaya yang lama masih ada di dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan. Di mana faktor yang lain adalah bagaimana kita benci akan yang namanya komunitas. Kita menjauhkan diri dalam persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir adalah karena apa yang ada dalam hidup kita, harta benda yang ada dalam hidup kita, kita bergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya harus menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mempercayakan kita lebih lagi untuk sebuah fasilitas demi fasilitas, yang pada akhirnya fasilitas yang ada dalam hidup kita menggunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa buat kita semua. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita lebih lagi dalam nama Yesus. Dan keberkatan itu Tuhan mau lihat kita gunakan untuk nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lewat kebenaran mau mengingatkan kami. Ketika Engkau memberkati hidup kami, kami akan memberikan yang terbaik, menggunakan segala fasilitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, membangun sebuah budaya kerajaan Allah. Ketika kami diberkati untuk memberkati, ketika kami mau dilayani, kami harus melayani. Ketika kami mau jadi yang terbesar, kami harus jadi yang terkecil. Karena itu adalah budaya-budaya kerajaan Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mau mengingatkan kami. Nah, hari ini sama-sama kami berdoa kepada Tuhan. Kami mau tolak segala roh Firaun dalam nama Yesus yang senantiasa mengikat hidup
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang ke dalam Dunia dengan tidak membawa apa. Ketika kami ada sampai hari ini dengan fasilitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami percaya itu semua karena keberkatan Tuhan. Teguhkan terus iman percaya kami Tuhan. Dengan kami terus berharap sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami Tuhan akan memberikan persembahan. Lagi-lagi kami percaya apa yang ada dalam hidup kami itu semua milik Tuhan. Kami cuma pengelola dan penikmat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk memanage apa yang Tuhan percaya dalam hidup kami. Tahu membedakan mana roti yang harus kami makan dan benih yang harus kami taruh. Jadi kami menabur di ladang Tuhan. Kami percaya Kau akan kembalikan berkali lipat ganda sesuai janji Tuhan. Ajar kami memberi menabur karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun bentuk persembahan kami percaya diberkati dalam nama Yesus. Kami siap memberi demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memberi, saya mau infokan buat kita semua. Mulai minggu depan, selain persembahan yang ada di envelope, kita akan membuka persembahan yang ada di tandu-tandu untuk dijalankan. Persembahan yang ada di tandu-tandu kita akan gunakan untuk sound system yang ada dalam gereja kita. Kita banyak kekurangan untuk memperlengkapinya. Saya percaya kita mau memulainya, dan selanjutnya terserah Tuhan yang akan terus memberkati kita. Jadi mulai minggu depan persembahan akan jadi 3, jadi 2, persembahan umum, persembahan khusus, dan persembahan yang nanti mungkin Aser yang akan jalan lewat tandu-tandu. Tamu ya. Pokoknya begitulah. Untuk setiap persembahan itu untuk kita gunakan untuk fasilitas yang ada. Karena kita perlu perbaikan dan penambahan yang semuanya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima
Ibadah doa puasa akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 sore di tempat di Waisai. Ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di daerah Menteri Waisai. Benar doa akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai hari Jumat pada jam 2 sampai jam 4 dan jam 4 sampai jam 5. Kami mengucapkan selamat tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam kami kesertaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, hari yang kau jadikan bagi setiap umat Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baru saja menyampaikan firman bahwa pakai luar biasa kalau hikmat atau wayuan apapun yang dikeluarkan itu berasal daripada Tuhan. Semuanya berhasil di dalam Kau Bapa Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kepala di tempat ini beserta keluarga. Tuhan Yesus kami berdoa saat ini berjemaat Tuhan di daerah Waisai yang saat ini dalam kelemahan Kau berikan kekuatan Tuhan. Kami katakan sembuh kesehatan yang ada berasal daripada Tuhan meliputi setiap kehidupan setiap jemaat di daerah Waisai yang ada. Dan kami percaya bahwa pemulihan terjadi di setiap jemaat Tuhan di keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan percaya bahwa jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami berdoa buat semua hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja dominasi gereja. Kami percaya bahwa berkat yang sama Tuhan memberkati hamba-hamba Bapa, bahwa perlindungan daripada perlindungan Tuhan menaungi setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan. Mereka menyampaikan firman apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka, Tuhan Kau Yesus Kristus yang menjadi mencukurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami teringat akan Kau Tenda dan Mayor, berkati setiap mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya saat mereka sujud menyembah Kau Yesus Kristus yang menyatakan diri dalam setiap kehidupan mereka dalam nama Yesus. Pemerintahan bangsa saat ini kami berdoa Tuhan terus buat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Kau berkati baik dari bupati, wakil bupati yang ada OPD dan semua yang Kau percayakan Tuhan di dalam bidang pemerintahan. Kami berdoa semuanya diberkati pada waktu keadaan Kau Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan itu karena Kau Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Semua yang mereka kerjakan untuk jadikan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa buat Indonesia. Kami katakan Indonesia dalam biji matamu Tuhan. Kami mengatakan shalom karena Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Taruh terus kehidupan kami, berikan kami pemulihan Tuhan. Dan kami yang percaya bahwa belas kasihan Tuhan ada bagi kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Semua kami yang ada Tuhan, Kau berkati diikuti dari Sabang sampai Merauke Tuhan tanpa terkecuali. Kami berdoa Tuhan Yesus Kau memberkati semua kami. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan TNI Polri yang ada. Kau berkati setiap TNI Polri, pakai Tuhan hamba-hambamu. Biarkan bangsa ini, biarkan tempat ini Waisai Raja Ampat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketenangan, kenyamanan, ketenangan itu hanya berasal daripada Tuhan. Pakai hamba-hambamu Tuhan, biarkan mereka bekerja kuat sehat itu semua dengan Kau Bapa Yesus Kristus. Keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa buat konflik yang ada Tuhan. Berkati mereka dengan setiap program-program, setiap apapun yang mereka kerjakan. Yang saat ini kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Minuman, obat, makanan, apapun itu, oksigen yang mereka butuhkan. Tuhan kami percaya bahwa Kau Bapa yang mencukupkan, Kau Bapa yang memfasilitasi Tuhan setiap apapun yang dibutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi itu semua karena Kau Bapa. Setiap renovasi yang kami lakukan di gereja ini, pembangunan yang dipersiapkan,
Kami percaya bahwa Bapa yang menyiapkan, bahwa Bapa yang mengawali segala sesuatunya. Tidak ada satu pun yang dapat menutupi. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa hanya Bapa Yesus yang menyertai setiap kebutuhan, setiap keperluan dalam renovasi dan pembangunan gereja ini terjadi tepat pada waktunya, dan semuanya akan terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau Bapa yang baik, saat ini kami yang berada dalam tim doa, menara doa, mohon Kau berkati kekuatan kesehatan. Terus biarkan kami dari tempat ini menaikkan setiap doa kami, setiap pujian penyembahan kami. Nanti menara doa ini terus ada dalam komitmen Tuhan. Seluruh pengurus pengerja yang ada, Tuhan Yesus Kau berkati. Saat ini Kau berkati rohnya yang ada Bapak, dari ketua rohnya sampai setiap anggota rohnya. Semuanya Bapak Kau berikan kasih Bapak. Biarkan kasih Bapak itu ada dalam setiap kehidupan rohnya Tuhan, menjadi imam dalam setiap keluarga, dalam setiap pekerjaan, baik yang masih dalam sekolah, baik dalam setiap anak-anak muda. Tuhan Kau berkati. Kami juga berdoa buat NWM, Kau berkati baik dari ketua NWM sampai semua NWM yang ada. Kami berdoa menjadi wanita-wanita yang cakap, kami bersama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, Kau berkati anak-anak ini tumbuh besar di dalam setiap pertumbuhan hidup mereka Tuhan, menjadi anak yang takut akan Engkau Yesus. Mereka akan memuliakan Engkau Tuhan Yesus, keluarga, bangsa dan negara ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Buat anak-anak pagi si Tuhan, setiap kaulah muda, anak-anak muda di Tuhan, kami berdoa di tempat ini, Kau Bapa yang merangkul setiap kehidupan daripada anak-anak muda. Sebentar kami akan melakukan ibadah tahun muda di tempat ini Tuhan. Bagi setiap gereja-gereja yang ada di Raja Ampat, YSI yang terkhusus Tuhan, biarkan pujian hormat kemuliaan sebentar kami naikkan dari tempat ini Tuhan. Kau tutup untuk meliputi setiap kami. Biarkan Kau Yesus sendiri yang bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kami sampai selama-lamanya Kau dan yang kedua kalinya. Pakai terus setiap kami hadis yang ada untuk kemuliaan nama hormat Bapa. Sabuan hati dan waktu Tuhan dalam setiap kami untuk lebih lagi sungguh-sungguh melayani Kau Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa yang ada, Bapa Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang kami tangkap di siang hari ini, biarkan Bapak yang menjadi rema dalam kehidupan kami, kami pakai terus di dalam kehidupan kami sampai pada hari kedua kami. Berkati setiap kami Tuhan, dan kami percaya kami datang tidak seperti yang akan kami pulang sebentar. Kami membawa begitu banyak juga berkat Tuhan dari firman yang disampaikan oleh Hamba di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kami undang teman-teman dan berdiri akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tak
berharap sungguh kepada Tuhan yang punya segala sesuatu dalam hidup kami. Kami juga berdoa lebih khusus buat anak Rafa yang hari ini Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami semua. Menjamah kehidupan anak Rafa disembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Sarti, kami percaya kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian hidupnya dalam pemulihan demi pemulihan demi nama Yesus. Saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum sempat hadir, kami percaya kalau ada dalam keadaan yang sakit pun disembuhkan dalam nama Yesus. Kau sanggup memulihkan, menyembuhkan demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Di sana kami bisa memuliakan nama Tuhan. Masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru, kami akan raih bersama-sama dengan Tuhan janji-janji Tuhan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan kami memuliakan nama Tuhan. Berkati terus anak-anak kami yang masih dalam ulangan mereka Tuhan, kepintaran, kepandaian menjadi bagian hidup mereka, dan mereka dapat mengisi setiap soal-soal ujian, dapat menyelesaikannya dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami, seraya kami terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Terpujilah Kau kekal buat selama-lamanya. Dan biarlah kiranya keberkatan Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan, nama yang kudus, nama yang ajaib, nama di atas segala nama itu, Raja kami menjadi bagian kehidupan kami semua siang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Info buat kaula muda bahwa sebentar jam 6 ada fellowship di tempat ini, persekutuan pemuda, kaula muda sekota Waisai. Ya, jam 6 ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Selamat hari ini.